Jadi memang kalau kita berbicara tentang kedatangan orang-orang dari Timur Tengah, terutama dari Yaman, ini kan sebenarnya memang kita harus berbicara tentang operasi-operasi yang dilakukan oleh negara-negara kolonial yang menjajah. Nah, kalau kita berbicara tentang operasi-operasi pemecah belahan awal di Indonesia ini, kita tidak bisa berbicara tentang Snuk Hurgronya. Kita harus bicara soal Snuk Hurgronya. Kalau kita mau berbicara tentang Snuk Hurgronya, kita berbicara tentang seorang orientalis Yahudi dari Budapest, dari Hongaria, namanya Ignaz Goldziher. Nama aslinya sebenarnya Yitzhak Yehuda, nama aslinya. Rujukan-rujukan buku dari Snuk Hurgronya ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari Ignaz Goldziher ini, karena dia orientalis, salah seorang peneliti yang datang ke Mesir dan nyamar menjadi orang Islam, yang akhirnya dia tujuannya hanya ingin mencari kelemahan Islam ketika itu, dan dikerahkan juga oleh negara-negara kolonial. Kesimpulan besarnya adalah bahwa Islam ini sebenarnya lebih doktrinal terhadap pemikiran-pemikiran ortodoks. Saya urutin dulu dari awal. Ketika dia membaca banyak hasil jurnal ilmiahnya Goldziher ini, yang orang Yahudi ini, Goldziher ini salah satu teori pentingnya adalah bahwa hadis-hadis yang direproduksi oleh orang Islam ini sebenarnya dibuat pada abad pertengahan. Ini bukan otentik dari Nabi Muhammad. Itu pemikirannya Goldziher. Sehingga kemudian merangsang Snuk Hurgronya untuk melakukan penelitian, terutama ke Mekah. Nah, di Mekah ini Snuk Hurgronya tinggal di Jeddah, di salah satu maktab yang isinya ini orang-orang Aceh, jamaah haji dari Aceh. Nah, di situ ada salah satu temannya Snuk Hurgronya ini, namanya Raden Abu Bakar Jayadiningrat. Nah, inilah yang memberi akses sehingga Snuk Hurgronya ini, bagi saya, dia tidak pernah masuk Islam. Kalaupun dia berpura-pura Islam, ya, dia menggunakan jubah keislaman, membajak jubah-jubah keislaman, mempelajari Islam hanya untuk kepentingan operasi politiknya negara kolonial, Belanda terutama. Nah, ini kemudian yang membuat dia bisa masuk ke Haramain. Karena menurut Abu Bakar Jayadiningrat ini, dia digambarkan sebagai orang Islam mu'allaf yang dia tertarik untuk mempelajari Islam. Sehingga dia leluasa sekali ketika itu di Mekah melakukan penelitian-penelitian itu. Nah, yang paling menarik itu penelitian akhir dari Snuk Hurgronya di Mekah itu, bahwa orang-orang Hindia Belanda, orang Jawa dia sebut di dalam bukunya. Jawa itu maksudnya orang-orang Hindia Belanda, jajahan Belanda, Indonesia lah. Itu dikatakan bahwa orang Indonesia itu cenderung inferior. Inferior itu merasa rendah diri di hadapan orang Arab. Orang Indonesia itu sampai tidak ada yang berani menjadi ustadz, menjadi guru di Mekah, karena dia tidak mau berada di atasnya orang Arab. Satu-satunya guru yang dia kenal itu namanya Ustadz Zainal Abidin dari Sumbawa. Padahal orang pintar dari Indonesia itu banyak. Tapi karena orang Indonesia ini inferior di bawah orang Arab di Mekah itu, sehingga tidak ada yang mau menjadi ustadz, tidak mau melewati orang Arab, saking takutnya. Di dalam pandangan Snuk Hurgronya, mungkin pada zaman Snuk Hurgronya melakukan penelitian itu, pandangan perspektifnya Snuk Hurgronya itu. Nah, nanti ini hubungannya adalah rekomendasi Snuk Hurgronya ketika dia kembali ke Leiden, ke Belanda. Nanti dia menemukan kesimpulan-kesimpulan kepada pemerintah Belanda bahwa kalau mau menghentikan perlawanan-perlawanan dari masyarakat Indonesia, ada 3 kuncinya. 1, jangan memerangi para raja atau sultan. Karena kekuatan perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda itu berada di ulama-ulama lokal yang sudah melakukan blending antara Islam dengan budaya. Nah, ini nanti hubungannya, nanti akar genealogisnya ke belakang itu nanti akan berdampak. Yang kedua adalah karena orang Indonesia ini terlalu inferior, rendah diri di hadapan orang Arab, maka pemerintah kolonial Belanda harus membuat patron-patron utama di Indonesia itu. Patron itu adalah tokoh-tokoh baru yang berasal dari orang Arab. Nah, kemudian yang ketiga,
perlawanan-perlawanan dari masyarakat Indonesia terhadap Belanda itu dipengaruhi oleh kontribusi budaya-budaya lokal. Nah ini nanti ketika dia selesai di Mekah, Snoukhorgronya ini sempat datang di Indonesia, dan nanti dia berkeliling Jawa Barat dan Jawa Tengah sampai ke Purbalingga, Cianjur, Garut, dan seterusnya. Bahkan sempat nikah di Garut. Snoukhorgronya menikah dengan anaknya seorang kiai di sana, dan kiai ini memaksa anaknya untuk menikah dengan Snoukhorgronya karena di matanya kiai lokal ini, Snoukhorgronya ini adalah seorang mu'allaf yang ahli dalam Islam. Bahkan digambarkan dia ini hafal seluruh hadis yang otoritatif waktu itu ya. Nah, ketika dia sudah berkeliling inilah dia kembali ke Leiden. Semua dia berikan hasil penelitiannya itu yang nanti akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Nah, setelah dia di Leiden, dia kembali ke Indonesia dan ditempatkan di Aceh. Mengapa di Aceh? Karena Aceh ini satu-satunya wilayah di Hindia Belanda yang susah ditaklukkan. Dan Aceh masih menjadi wilayah protektoratnya Kekaisaran Utsmani ketika itu. Rekomendasi yang lain akhirnya dari Snoukhorgronya, orang-orang yang berangkat haji harus dibatasi. Supaya apa? Supaya tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran revolusioner dari orang-orang di Arab yang sama orang Indonesia. Nah ini akhirnya nanti akan dibatasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah ini yang akhirnya 3 poin penting yang disampaikan di Leiden itu dilaksanakan oleh Belanda, sehingga ketika itu Belanda mendatangkan banyak sekali, istilahnya melakukan eksportasi dari Timur Tengah, termasuk generasi-generasi pertama dan kedua di daerah Gujarat dan Goa, untuk kemudian dikapalkan ke Indonesia. Tapi apakah semua orang Arab ini akan ditakuti? Nah ini persoalannya. Sehingga mereka ini ketika dia mendarat di Indonesia, dia sudah langsung di branding bahwa mereka ini adalah keturunan Rasulullah. Dan ini sejaman dengan, ini National Geographic pernah menulis ini. Nah ini kemudian yang menjadi persoalan-persoalan baru, karena begini. Nah persoalannya kemudian kelompok-kelompok Arab dan keturunan Nabi ini kemudian menjadi kelas priayi baru di Indonesia. Ini karena saya bukan ahli nasab, tapi saya menganggap bahwa ini adalah karena memang pemerintah kolonial Belanda melakukan eksportasi paksa ini bisa jadi memang bukan keturunan Nabi. Bisa jadi memang ini yang dipaksa menjadi keturunan Nabi supaya pengaruhnya menjadi luar biasa. Nah salah satunya kemudian patron yang diplot itu adalah Utsman bin Yahya yang dijadikan mufti Batavia itu. Yang nantinya itu berhasil memadamkan ulama-ulama dan santri-santri ketika rakyat Banten melakukan perlawanan ke Belanda. Jadi konsep operasi intelijen dari Belanda melalui Snoukhorgronya ini adalah bahwa kita jangan kita melawan head to head dengan masyarakat Indonesia, tentara Belanda ini, tapi harus dipecah dulu patron kliennya. Ini operasi intelijen seperti itu. Dipecah dulu, ulama dipecah dengan santrinya, santri dengan santri dipecah, ulama yang satu dengan ulama yang lain harus dipecah. Siapa yang bisa melakukan ini? Kalau Belanda nggak mungkin, maka dibuatlah sosok-sosok sentral yang mengatasnamakan agama ini, dan mobil khusus keturunan Arab yang memang orang Indonesia asli inferior. Nah persoalannya kemudian ketika bersentuhan dengan urusan budaya. Wali Songo menyebarkan Islam sudah terbukti efektif menggunakan budaya-budaya lokal lewat gamelan dan sebagainya. Wali Songo berhasil membuat akulturasi, perpaduan antara Islam dan budaya lokal. Ini efektif, yang akhirnya menjadi platform perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Belanda berdasarkan rekomendasi dari seorang political advisor yang bernama Snoukhorgronya menganggap bahwa kekuatan budaya-budaya lokal dengan ulama-ulama lokal yang mengatasnamakan yang berislam ini kemudian menjadi persoalan bagi Belanda, sehingga dipaksakanlah kooptasi budaya itu. Nah ini munculnya budaya-budaya Arab di tengah masyarakat pedalaman Islam ketika itu, menggeser gamelan dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini upaya kooptasi budaya lokal ini yang kemudian membuat patron klien baru di Indonesia, supaya tujuannya apa? Supaya
orang-orang lokal dan ulama-ulama lokal itu mudah dikendalikan lewat jalur budaya, dan kemudian pergerakan mereka bisa dipatahkan ketika melakukan perlawanan ke Belanda. Nah, ini semua adalah operasi-operasi yang dirancang oleh Snoek Hurgronje tadi sebenarnya. Nah, ini yang kemudian mempengaruhi cara berislam kita hari ini. Sebenarnya yang dikatakan Habib, ya, dikatakan, kan itu hanya di Indonesia sebenarnya yang betul-betul dikultuskan secara luar biasa. Saya terus terang begini, saya ngaji kitab Irsyadul Ibad Zainuddin Al-Malibari itu kepada seorang Habib. Beliau ini, guru saya ini, secara akhlak bagus, secara keilmuan luar biasa, maka saya betul-betul hormat. Bukan karena Habibnya, tapi karena keilmuan dan akhlaknya. Beliau betul-betul ahli ibadah. Tapi dalam konteks ketika kita hubungkan antara moral dan pengakuan keturunan ini, ya saya sering ngomong di beberapa channel, di beberapa YouTube, dan bahkan di banyak kesempatan. Meskipun ngaku Habib, kalau bajingan, tampar aja saya bilang. Karena saya selalu mengatakan begini, Rasulullah mewariskan moral kepada kita. Kalau Rasulullah itu betul-betul ingin mewariskan keturunannya, sampai beliau wafat pun seharusnya menunjuk Sayyidina Ali sebagai penggantinya. Tidak. Sayyidina Ali jelas-jelas sepupu dan menantunya. Pintar pula babul ilmu. Tapi Rasulullah tidak mewariskan itu semua sampai beliau wafat, tidak menunjuk penggantinya. Artinya apa? Rasulullah ingin betul-betul mewariskan akhlak yang baik kepada umatnya. Bukan soal keturunan, bukan soal genetik, ini persoalan moral saja. Ini kalau saya pribadi menganggap gitu. Kalau bicara soal nasab, ya terus terang mungkin banyak yang mumpuni, ada ahli filolog, ada filolog, ada belakangan Gus Imad juga menyuarakan itu. Saya ya berterima kasih banyak dengan pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Tapi kalau mau berbicara tentang bagaimana masa kecil saya yang betul-betul terjajah seolah-olah seorang Habib itu adalah masterpiece yang tidak mungkin salah, seolah-olah ini maksum, saya menganggap bahwa sejak dulu saya tertipu rupanya. Karena setelah dewasa saya ditipu berkali-kali oleh orang yang mengaku Habib. Soal cincin lah, soal sarung lah, saya sering ditipu masalahnya. Dan berbekal takdim itulah kemudian saya rela ditipu berkali-kali. Moral, akhlak bagi saya itu menjadi patokan bagaimana saya menyikapi respect terhadap orang. Jadi saya sudah tidak terpesona lagi ada ngaku Habib gitu tapi malak-malak duit, ya saya usir dari rumah, nggak ada cerita. Apalagi belakangan ada apa state of mind gitu ya, ada temuan-temuan seperti yang dilakukan oleh Kiai Imad, termasuk Menahim Ali dan sebagainya, termasuk beberapa teman-teman yang hari ini mengamplifikasi itu. Ya oke, ini sebagai spektrum baru dalam cara saya berpikir, bahwa bagi saya ini semua manusia apapun keturunannya menurut saya dilahirkan dengan harga diri yang sama. Dari hasil penelitian Snoek Hurgronje itu kan melihat secara genetik Arabnya. Artinya zaman itu kan kita belum ada DNA yang bisa merunut secara rinci genealogi seseorang. Tapi yang jelas originnya kan dari Timur Tengah. Dan inferior itu memang ditujukan kepada origin Arab. Bahkan kalaupun ada seorang Yahudi yang kan Yahudi sama Arab ini kan sebenarnya satu rumpun. Jadi sama-sama berasal dari bangsa Aramik. Makanya bahasanya Ibrani terus kemudian menjadi bahasa Arab. Ini kan akar-akar bahasa yang sebenarnya satu rumpun semua. Jadi anti-Semit itu sebenarnya bukan anti-Yahudi juga, tapi hanya juga anti-Arab sebenarnya, gerakan anti-Semit di Eropa dulu. Nah, origin Arab ini yang kemudian memang dipakai oleh pemerintah Hindia Belanda. Kenapa kok dari Yaman? Mungkin ketika itu Yaman adalah wilayah yang paling terbelakang, yang memang secara kultur geografisnya memang yang paling tidak memungkinkan, sehingga diambil dari orang-orang Yaman yang memang kehidupannya memang sangat susah lah, kurang lebih begitu. Karena berbagai imigran di Libanon yang juga keturunan Arab ini banyak yang berasal dari Yaman, yang kemudian keturunannya itu banyak bermigrasi ke Amerika Selatan dan menjadi Katolik. Ada Fernando Haddad. Ini kalau di Indonesia dengan marga Al-Haddad ini, disungkam-sungkam ini. Tapi di Brazil dia Katolik.
Carlos Munim, bekas presiden Argentina, Carlos Menem. Ini kan keturunan dari Suriah, yang juga nenek moyangnya pendatang dari Yaman. Jadi memang yang berkecenderungan punya gairah tinggi untuk merantau, itu memang dari Hadramut. Makanya dipilihlah mungkin oleh pemerintah kolonial Belanda ketika itu orang-orang Hadramut yang memang punya naluri merantau. Dan memang ya ini mohon maaf, saya bukan stereotip atau rasis, tapi memang banyak sekali orang Yaman setelah merantau menjadi kaya seperti Bin Laden. Ini kan pendatang dari Yaman yang menjadi kontraktor nomor 1 di Saudi dan melahirkan Osama Bin Laden. Ini juga secara genetik dari Yaman. Bin Laden itu kan pendatang dari Yaman yang kemudian menjadi kontraktor di Arab Saudi dan kaya. Dulu di Masjidil Haram, cleaning service-nya Bin Laden Corporation. Sekarang sudah diganti karena nama Bin Laden ini sudah dirusak oleh Osama. Dan rata-rata semua pendatang yang origin dari Timur Tengah itu memang dari Yaman kebanyakan. Termasuk di Libanon sendiri itu kebanyakan dari Yaman. Bahwa kelompok-kelompok ulama dan beberapa santri yang melakukan perlawanan kepada pemerintahan Belanda ini dianggap ingin kembali kepada kekuasaan Kekaisaran Utsmani. Tuduhannya seperti itu. Dan mereka membuat framing bahwa kelompok-kelompok perlawanan terhadap Belanda ini adalah orang-orang yang fundamentalis dan ortodoks. Nah, fatwa itu kemudian keluar setelah framing dari Belanda itu muncul juga, bahwa ini fatwa haram karena pemerintahan yang sah. Persoalannya, kalau buat saya salah satu penggemar dari seorang ahli sejarah dan sosiolog dan ahli ekonomi Islam namanya Ibnu Khaldun. Makanya saya sering membahas soal fatwa ini, fatwa yang dari Utsman bin Yahya dulu ketika ingin mematahkan perlawanan dari ulama-ulama lokal dan juga para santri ketika itu. Kalau kata Ibnu Khaldun, pemerintahan yang tidak boleh dilawan itu apabila pemerintahan itu sudah disepakati secara bersama-sama. Jadi kalau sistem demokratis misalnya, dia sudah dipilih, ditetapkan oleh negara bahwa dia itu adalah presiden, maka kita tidak boleh melakukan perlawanan. Maka yang melawan akan menjadi bugot. Tapi kalau Belanda kan tidak disepakati oleh masyarakat Indonesia secara umum. Nah, makanya fatwa ini menjadi cacat. Menurut saya kalau dilihat dari kacamata hari ini. Tapi ya inilah teknik Belanda, strategi Belanda untuk mematahkan perlawanan itu dengan menggunakan agama. Karena Belanda sudah mencapai tingkat level putus asa selama ratusan tahun, tidak pernah bisa menaklukkan perlawanan-perlawanan dari kelompok ini, karena memang akar dari perlawanan ini adalah kekuatan ulama-ulama itu, dan itu ditemukan oleh Snukhorgronya dan diberikan rekomendasi itu. Jangan perangi kelompok-kelompok seperti Sultan, kata Snukhorgronya kepada pemerintah Belanda, tapi kalau mau diperangi itu adalah ulama-ulama lokal beserta seluruh murid-muridnya ini. Tapi jangan melakukan operasi pemecah belahan itu lewat orang Belanda juga. Harus menggunakan orang Islam juga. Dan orang Islam di Indonesia itu sangat tunduk dan rendah diri di hadapan orang Arab. Ini motivasi yang kemudian terjadi massive deployment itu. Pengerahan besar-besaran dari kelompok Arab yang kemudian didaulat sebagai keturunan Rasulullah. Wah, makin takutnya makin kuadrat, makin berlipat kan jadinya. Nah, ini teknik Belanda ketika itu. Memang Bang Haji. Ya, saya tidak tahu kalau generasi ketiga, keempat, kelima hari ini tahu tentang sejarah ini. Artinya bukan orang Arab ini didatangkan oleh Belanda semua, tapi diakselerasi lebih cepat dan lebih masif oleh Belanda, iya. Sebelumnya perantau-perantau dari Arab sudah ada yang datang ke sini sebagai pedagang. Nyakan itu datangnya dari Arab. Kalau dari akar genealogis yang ditemukan oleh Ignaz Goldziher, memang orang Arab terutama di pesisir Timur Tengah sampai ke Persia itu memang rata-rata merantau karena memang tidak bisa bernafkah di sana. Artinya Irak, Yaman, Oman dan seterusnya. Orang-orang Arab ini kan menjadi kaya setelah menemukan minyak, Bang Haji, di dekade tahun 60-an. Sebelumnya kan mereka ini adalah enklav kesukuan yang egosentris, ego sektoralnya tinggi. Makanya budaya patriarkal, budaya patriarki itu menjadi kuat di Arab, karena orang Arab itu menguasai lembah-lembah subur dan mata air,
yang kemudian diturunkan kepada anak-anaknya. Nah, ini yang kemudian tidak bisa ditemukan di Indonesia. Nah, Indonesia berusaha dikooptasi pemikiran kita yang Islam tropis ini untuk kemudian berusaha diarabisasi itu oleh pemerintah kolonial Belanda, termasuk budaya-budaya yang dibajak, gamelan yang dianggap sebagai maksiat, termasuk gitar, gitar dan sebagainya ini. Sebenarnya gerakan-gerakan mengharamkan wayang dan sebagainya, ini sudah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada zamannya. Ketika itu untuk mematahkan akulturasi budaya Islam dan budaya lokal ini. Cuma hari ini bedanya platformnya sudah berubah menjadi Wahabi. Bukan lagi gerakan-gerakan dari kolonial. Platform yang digunakan hari ini untuk mengharamkan budaya, istilahnya itu kalau secara akademik itu resiliensi budaya. Itu yang berusaha dipatahkan itu memang hari ini platformnya orang-orang Wahabi. Tapi metode ini pernah dipakai juga oleh orang Belanda supaya mitos budaya orang lokal itu menjauh dari kebudayaannya sendiri. Agenda dan tujuannya pada eranya masing-masing. Kelompok-kelompok Ba'alawi pada saat itu memiliki agenda yang dibebankan oleh ranselnya pemerintah Belanda bahwa bangsa Indonesia harus dipecah belah. Wahabi hari ini ingin memecah belah bangsa juga untuk kepentingan supaya menghomogenkan orang Indonesia menjadi Wahabi semua dengan cara memecah belah itu. Sama tujuannya, meskipun platformnya berbeda. Makanya saya tadi katakan, kalau dulu kelompok-kelompok yang origin dari Timur Tengah yang dikerahkan oleh Belanda ini tujuannya untuk memecah belah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah, hari ini Wahabi juga punya keinginan yang sama untuk memecah belah bangsa Indonesia juga, meskipun ajarannya berbeda, originnya juga berbeda, tapi kan sama dengan membid'ahkan orang-orang dan kemudian mengkafirkan hakimiyah, takfiriyah, dan kemudian mendevaluasi nilai para ulama-ulama lokal ini. Kan sebenarnya mereka ingin memecah belah, sama tujuannya. Saya malah melawan Wahabi. Meskipun saya terus terang soal nasab saya tidak menguasai, tapi saya adalah satu-satunya orang yang tidak mau kemudian menjadi taklid terhadap orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Karena buat saya Rasulullah mewariskan kepada kita ini adalah rahmat dan akhlakul karimah. Buat saya keturunan itu tidak menjadi penting ketika akhlak itu menjadi cacat dan cedera. Artinya ini mohon maaf, makanya saya itu kadang-kadang, tapi guru ngaji saya, Irsyadul Ibad saya seorang Habib Ali Al-Kaf Condet. Terus saya sering juga membaca buku-bukunya Habib Ali Al-Jufri dari Tarim, Al-Insaniyah Qabla Tadhayyun, Al-Iman. Itu adalah kitab-kitab yang sering saya baca. Apakah kemudian saya ingin menafikan itu? Ya tidak. Karena ukuran seseorang bagi saya, kemuliaan orang yang harus saya hormati itu adalah ketika dia menjadi seorang yang ahli ibadah, berilmu, dan berakhlakul karimah. That's it. 3 poin itu kalau buat saya. Itulah yang menjadi warisan Nabi kepada kita hari ini. Lalu tiba-tiba ada orang ngaku sebagai keturunan Nabi, dia Habib, marganya ini, marganya itu, tapi buat nipu umat, buat membodohi umat, menghipnotis umat. Buat saya udah ke laut aja lah. Kalau saya sesederhana itu melihatnya, makanya saya dari awal ada kemudian temuan-temuan secara genetik dari Kiai Imad dan sebagainya. Ini menjadi spektrum yang memperkaya pemikiran kita bahwa ukuran seseorang itu menjadi mulia adalah ketika dia bertakwa dan berakhlak yang bagus, bukan karena keturunannya. Jadi apa yang saya ceritakan tadi bukan berarti saya ngarang gitu ya. Silahkan di googling, baca, tapi masih belum ada yang menerjemahkan soal apa yang saya sampaikan tadi secara genealogis, mulai dari Ignaz Goldzinger sampai ke tadi yang Utsman bin Yahya yang segala macam itu sudah ditulis oleh seorang doktor dari Oxford, namanya Kevin Fogg. Judulnya Seeking Arab but Looking Indonesian that is in this. Kalau mau gampang tinggal cari aja Seeking Arab Looking at Indonesian, pasti muncul. Dan di situ jelas semua bagaimana si tadi Snouker Guronyo segala macam itu
Itu dijelaskan tuntas sampai massive deployment yang saya bilang tadi, itu ada di banyak tulisan kalau kita mau, dan itu sangat akademis karena ini jurnal. Jurnal itu dipertanggungjawabkan secara historik maupun secara literatur, itu udah pasti. Dan saya sudah membaca semua itu. Soal nasab, saya mohon maaf tadi saya tidak mau membahas karena saya memang bukan ahlinya itu. Pada intinya adalah mungkin yang terakhir ini Bang Haji, bahwa yang harus kita perhatikan dari cara hidup kita ketika ada di dunia ini, bahwa semua manusia keturunan siapapun diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jangan pernah merasa kemudian salah satu menjadi lebih terhormat dari yang lain karena faktor genetik. Semua manusia, apapun keturunannya, apapun sukunya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Harga diri itu menjadi mulia ketika dia bertakwa kepada Allah, jelas. Pasti itu ukurannya. Kemudian dia berilmu. Yang ketiga, akhlaknya karimah. Itu aja. Nabi selalu mengajarkan itu. Kalau kita mau baca sirah siapapun yang nulis, pasti selalu bertumpu kepada 3 hal itu. Terima kasih pada kawan-kawan yang selama ini ingin membuka kebenaran soal hal seperti ini dengan perspektifnya masing-masing. Tapi terus terang, buat saya hari ini ada semacam gairah baru, bahwa kita selama ini terkungkung, terborgol oleh pemikiran-pemikiran lama yang kemudian membuat kita itu terhipnotis massal. Nah, mudah-mudahan bangsa Indonesia kembali kepada hitohnya, bahwa kita menghormati manusia itu karena keilmuannya, ketakwaannya, dan kepada akhlaknya. Itu saja yang paling penting.